Seluruh mama jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memasuki tata ibadah malam Natal dan Natal Jemaat Immanuel Tua Miko, Rabu 24 Desember 2025. Bapak Mama jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam liturgi, kita semua mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah rumah Tuhan dan akan dihantar oleh pemuda melalui drama Natal. Filipi 2 ayat 3,
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang mengapa yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yakobus 1 ayat 19 hingga 20 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendak cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk mendengar, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan membenahi hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Wahyu 21 ayat 6. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan mau tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan menemukan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem bukanlah perjalanan yang mudah. Jalan panjang, berbatu, dan dingin ditempuh Yusuf dan Maria dalam keheningan malam, jauh dari rumah, jauh dari sanak keluarga. Tibalah saat Maria harus melangkah dari satu penginapan ke penginapan lain. Mereka mencari tempat, bukan tempat yang layak, hanya ruang kecil untuk sebuah kelahiran. Namun pintu demi pintu tertutup, dan mungkin dalam hati Yusuf
terucap satu pertanyaan sunyi. Masih adakah tempat bagi kami, sang bayi kudus itu? Di tengah keterbatasan itu, sebuah palungan menjadi tempat kelahiran sang raja. Bukan istana, bukan rumah megah, hanya kesederhanaan, keheningan, dan kasih. Saudara-saudara, malam ini pertanyaan itu kembali bergema. Adakah tempat bagi Kristus di hati kita? Di tengah kesibukan, ambisi, dan kepentingan diri, adakah ruang bagi Dia yang datang dengan rendah hati? Jemaat yang diberkati Tuhan, malam ini di tengah keempat lilin Advent kita menyalakan lilin Kristus, lilin putih. Ini tanda bahwa terang sejati telah datang ke dunia. Allah menggenapi janjinya, anaknya lahir, tinggal di antara kita, dan membawa keselamatan bagi segala bangsa. Bapak Mama jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri menyambut Dia dengan pujian dan syukur dan berkata, mari kita memuji dari Kidung Jemaat 101 ayat 1, 3, dan 4. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang menuntun kita dalam ibadah malam Natal saat ini adalah adakah tempat bagi Yesus? Maka dengarlah nats yang membimbing kita menurut Injil Lukas pasal 2 ayat 14 yang berbunyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang bersemayam di tempat yang kudus, Bapa yang kami sembah dan kami imani di dalam anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kepadamu pada malam hari ini, kami hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu,
kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu, baik dalam pikiran kami, perkataan maupun perbuatan kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ampunilah kami atas segala dosa dan salah kami, dan biarlah dalam kasih-Mu kami mendapatkan pengampunan daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah bagi kita yang diselamatkannya. Marilah senantiasa kita hidup baru dengan takut akan Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Syukur kepada Allah dan menerima anugerahnya dan mengubah kita. Silakan saling salam satu dengan yang lain. Dan kita muliakan nama Tuhan dengan bermazmur baginya menurut Mazmur 96. Pujilah Tuhan.
Matius pasal 2 ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Lukas pasal 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Matius pasal 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mazmur pasal 72 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Semua yang berjalan dalam kegelapan dan kedinginan dunia telah melihat sebuah cahaya yang agung. Sang fajar telah menyingsing untuk menerangi dan mengamalkan mereka yang tinggal di dalam dunia yang dingin dan gelap. Yesus Kristus adalah cahaya itu. Mari kita rayakan kedatangannya di tengah kita pada malam yang kudus ini. Kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Disampaikan oleh Ibu Sunbai secara solo dan juga diikuti dengan Bapak Guru Rayon 3. Dipersilakan untuk memuji Tuhan.
Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa memohon penyertaan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat dipersilakan kita bangkit berdiri. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian jauh firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Silakan dulu. Baik, shalom. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua. Bersyukur kok? Bersyukur nih, mata kita banyak begini. Ya, kita bersyukur karena kita ada di malam Natal, acara malam Natal, ya. Setelah 4 minggu berturut-turut kita dipersiapkan dan kita mempersiapkan diri dalam ibadah Minggu Advent ya, untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita ya. 4 minggu berturut-turut kita ada dalam perayaan tersebut. Dan juga saudara-saudara, kita bersyukur, kita patut bersyukur malam hari ini karena malam hari ini penuh dengan sukacita. Amin kok? Ini Natal Jemaat Immanuel Tuameko. Walaupun saudara secara tradisi gerejawi Natal itu belum terjadi, ini baru malam Natal. Masih beberapa jam lagi baru Natal. Jadi yang datang ini banyak ini. Ini kalau dalam ataupun tradisi ada biasanya ini picabot. Di acara puncak itu besok pagi.
Tapi di minggu Advent terakhir kemarin saya bilang, biasanya di puncak itu, di perayaan Natal itu, gereja sepi. Orang hanya datang di malam Natal. Tapi waktu Natal, Yesus Kristus lahir, dia tidak ada. Maka kita perlu hidup hanya berulang begitu saja. Ini tolong dimaknai supaya besok pagi kita kembali berkumpul di sini dalam acara yang spesial sekali, hari Natal. Karena itu dipun dinamika di mana tempat saja. Saya juga layanan beberapa tempat, saya lihat. Biasa yang di malam-malam seperti ini, malam Natal ini, itu yang orang banyak. Di Picawok itu. Sementara di acara intinya itu orang senada. Kalau potong kaitkan dengan dunia punya pesta, Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perayaan malam Natal dan acara Natal jemaat ini, saudara-saudara, kita sudah baca satu firman yang sudah terpilih bagi kita secara sinodal. Itu dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, saudara-saudara. Tapi ini bukan hanya sekedar kita jadikan bahan perenungan dalam perayaan ini, saudara-saudara. Tapi firman ini ajak kita untuk kita merenungkan secara pribadi. Kita renungkan secara pribadi. Tema kita tadi bilang apa? Adakah tempat untuk Yesus? Kita renungkan secara pribadi. Sudahkah kita siapkan tempat dalam hidup kita untuk Yesus? Kalau Yesus ada tempat dalam hidup kita, besok pagi kita ada. 26 kita ada. 28 kita ada. 29 ibadah persiapan perjamuan kudus kita ada. 30 kita ada, 31 ada. Apakah sudah ada tempat dalam hidup kita untuk Yesus? Kalau tidak, ya tadi saya bilang, Natal kita berulang saja, tradisi saja, kebiasaan saja, tanpa satu ada perubahan. Padahal saudara-saudara, Natal, Allah datang menjadi manusia untuk bawa perubahan. Amin, Pak. Dari kegelapan menjadi terang, dari yang berdosa menjadi orang-orang yang dibenarkan. Dari yang hampir binasa tapi kemudian diselamatkan. Nah, kalau kita Natal tidak ada perubahan, percuma, saudara. Selamat merayakan Natal dan tahun menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Dia ada di gereja, dia ada di rumah. Ada dulu cekemabok di rumah. Tapi dia tulis di Facebook, selamat merayakan Natal dan menyongsong tahun baru 2026. Tuhan Yesus. Ini berat, saudara. Ya. Seringkali kita ada dalam perayaan Natal yang salah. Waktu Natal potong badame. Musuh datang dia potong senyum abu naik. Kemarin ini kita udah potong senyum nih. Lipstick tabal di sini baru. Potong badame di situ. Tuhan berkata, kemarin itu hanya menggila. Begitu Natal selesai, sejak pada angka ulang. Kalau siapa mau anak sapa juga. Akhirnya potong Natal ini sama kayak pohon Natal. Tahu pohon Natal? Habis 31 Desember itu potong sebongkar ruang sendiri. Di sana ada lain. Dia hiasan waktu sudah masuk ke dalam garbus, kau taruh di dalam rumah, di dalam gudang. Di pulang kau potong kas mati sendiri. Te kemarin di pulang kau selet kiri, kau selet kanan, bikin kepala sapi. Kadang-kadang potong hidup orang Kristen model begitu, toh. Sebentar baik, sebentar sorbai, sebentar senyum, sebentar marah. Model ke lampu yang kau selet gitu. Tapi omong Tuhan nomor satu. Caranya itu mau bikin lihat di puasa, kita sudah punya petasan di samping. Itu korek dan kita dia marah waktu itu. Natal tiap tahun kau masih begitu dan berhenti. Ataupun kebiasaan lama terulang lagi begitu terus dan terjadi. Nah, firman malam hari ini tegur kita, saudara-saudara. Apakah
damai Natal itu sungguh-sungguh terus tersimpan, tertinggal dalam hidup kita atau tidak, saudara-saudara? Atau ada hanya pas Natal saja kita berdamai? Kita mau perubahan. Tuhan rela jadi manusia, dia membatasi diri, dia yang tidak terbatas membatasi diri untuk kasih perubahan. Kalau tiap tahun kita main begini terus, potong mengerti damai yang salah, saudara. Natal ini aja potong babae dengan semua orang, ya. Jadi ada tempat untuk Yesus dalam hidup saya dan saudara. Yesus bilang apa? Apapun yang kamu perbuat untuk mereka, salah seorang dari antara mereka yang paling hina ini, engkau telah melakukan bagi aku, termasuk kita musuh, termasuk orang yang benci kita, termasuk orang yang marah kita, termasuk orang yang tidak suka dengan kita, ya. Waktu Tuhan kasih istri, jadi orang suka atau saudara, kadang kayak magnet. Kalau dia baik itu kayak magnet, tapi kalau dia sembahyang berarti dia sama kayak batolak begitu. Magnet dia magnet. Kau harus padamai. Sama kayak kau kasih bersih rumah untuk Natal, rumah semua bagus. Pokoknya semua bagus. Kain jendela juga baru. Apa sekeser juga baru, gayung juga baru, semua baru habis. Nah tolong kau kasih bersih hati. Kasih keluar itu amarah, kebencian, kasih keluar itu semua. Itu tipu-tipu dong, itu kasih keluar. Dari kita pun hidup saudara-saudara. Dosa kesombongan, dosa egois, dosa khawatir yang berlebihan, seolah-olah sudah melihat Tuhan. Kadang-kadang kau khawatir ini terlalu lewat. Jangan terlalu khawatir, saudara. Harus terlalu khawatir yang lebih-lebih karena bukan mungkin khawatir yang bisa ubah saya kalau keadaan. Omong begini pasti nanti ada yang menutup kami. Tapi ada tempat untuk Tuhan. Tuhan beta pasrah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, beta percaya. Itu Alkitabiah, saudara. Engkau akan diam saja dan Tuhan akan berperang bagimu. Iman itu melampaui logika. Logika betul terbatas. Tuhan di luar logika kita. Di atas jauh. Kalau kita percaya Tuhan, logika boleh pakai, tapi dia tidak boleh harus yang utama. Iman harus yang utama. Kepercayaan, kebergantungan, keyakinan mutlak itu harus ke Tuhan. Elia saja burung gagak, burung bangkai yang makan sendiri. Saudara lihat, Tuhan tidak pakai nabi-nabi lagi. Tuhan berperkasa untuk semua rencana terjadi sesuai rencana waktunya. Tuhan pakai Kaisar Agustus. Tuhan pakai pemerintah yang lalu waktu itu. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berkenan kepadanya, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Harus yakin, saudara. Maka ketika hampir tenggelam, murid-murid datang di Tuhan Yesus, "Hei, mau apakah kamu, hai orang kurang percaya?" Ikut Tuhan Yesus terus-terus, melayani terus-terus, tidak percaya Tuhan. Adakah tempat bagi Tuhan dalam hidup kita? Kalau Kristus sungguh-sungguh dapat tempat dalam kita hidup, saudara, maka percaya hidup kita akan memancarkan terang itu. Amin, kok? Akulah terang dunia. Barang siapa berjalan di dalam aku, dia tidak akan ditutupi oleh kegelapan. Kegelapan tidak akan menguasai dia. Kalau benar Kristus tinggal di dalam kita hidup, dia ada tempat kita memancarkan terang itu. Kalau benar Kristus ada tempat dalam hidup kita, kita bawa damai itu. Sekali mau perang kiri, mau perang kanan, damai itu tetap ada dalam hidup kita. Dan itu bukan hanya Natal saja, saudara.
Tetapi mulai tahun baru kalau Tuhan izinkan, tahun demi tahun selalu ada perubahan. Semua orang langsung bilang begini, dulu bisa begitu, dulu kapal angin mati. Tapi kan ada perubahan. Kenapa? Karena Kristus sudah datang tepat dalam hidup. Ada perubahan dari waktu ke waktu, ya, tahap demi tahap. Itu penting, saudara-saudara. Karena itu sebagai orang yang sudah terima kasih karunia Tuhan, saudara, mari kita jangan terlalu egois mementingkan kita punya kepentingan. Jangan isi kita punya hati, kita punya hidup, kita punya pikiran dengan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang bersifat duniawi. Kasih tempat untuk Tuhan. Mari kita pikir apa kehendak Tuhan. Barang siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan Yesus bilang di dalam Injil Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka beroleh hidup. Dan kita harus hidup. Karena itu saudara-saudara, kita yang sudah beroleh kasih karunia Tuhan, mari kita terus pancarkan terang itu kepada semua orang. Kalau kita berubah, setelah saya ikut Tuhan ada perubahan. Setelah saya ikut Tuhan, saya pun kehidupan bisa menjadi terang, bukan menjadi gelap. Saya pancarkan damai sejahtera bagi semua orang. Mari kita terus menjadi orang-orang yang menjangkau mereka yang terpinggirkan. Kita menolong mereka yang lemah, ya, teristimewa mengalami kelemahan iman. Kita tolong mereka. Kita menjadi orang-orang yang menguatkan mereka yang berputus asa dengan kabar baik dari Tuhan. Jadi kita jangan menjauh dari mereka, saudara-saudara. Jangkau mereka bertahap. Jangkau mereka secara perlahan-lahan. Karena itu marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita, saudara-saudara, menjadi pembawa kabar baik bagi semua orang, seperti para gembala-gembala itu. Mereka kembali dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya. Saya berharap sebentar jemaat Immanuel Tomeko dalam perenungan pas jam 12 lonceng gereja berbunyi tanda perayaan Natal dimulai, potong duduk di rumah berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Ya. Saya berharap tidak ada satupun jemaat Tomeko yang tangan ada di atas kepala begitu, yang ada badisko. Ingat Tuhan datang dalam kesederhanaan, bukan dalam hidup pikuk kekacauan. Jangan bikin bingung orang lain. Kalau tidak kita perayaan Natal itu perayaan Natal yang sia-sia. Ya. Mari terus mengalami kuasa Tuhan, mengalami kuasa damai sejahtera dari Allah Tritunggal, dan kita pulang sambil memuliakan Tuhan. Kiranya Natal tahun ini bukan Natal yang berat, ya saudara-saudara. Tetapi di Natal tahun ini kita berkomitmen untuk kita terus menghidupkan kasih dalam hidup kita, menjadi tempat lahir bagi Kristus di dalam keseluruhan hidup kita. Di dalam hati saya yang saudara, semoga saudara-saudara di akhir ini, semoga ada jawaban yang nyata dalam seluruh perilaku kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa
Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah. Saudara-saudara dan anak-anak, di hari malam Natal ini, marilah kita nyatakan ungkapan syukur kepada Allah yang telah melawat kita melalui kehadiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kita, dengan memberikan persembahan kepadanya seperti yang diteladankan oleh orang-orang Majus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk berkat kesehatan, kekuatan, rezeki yang Kau curahkan, yang memungkinkan kami berkumpul di sini hari ini, ya Tuhan. Sebagian dari berkat-Mu, ya Bapa, ini kami kembalikan kepada-Mu sebagai ucapan syukur. Terimalah persembahan ini, baik persepuluhan maupun persembahan khusus yang kami berikan dengan sukarela dan kerelaan hati. Pakailah untuk pekerjaan pelayanan di gereja-Mu, untuk mewartakan Injil dan menolong sesama. Berkati tangan-tangan yang memberi dan lipat gandakan berkat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 9 ayat 1. Kita
dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa dalam kerajaan surga untuk semua cinta, dan kami percaya bahwa di dalam kedaulatan Tuhan terus berkarya menjawab, mengabulkan setiap permohonan kami. Dan biarlah kami juga dengan penuh ketaatan, kesetiaan terus menanti janji dan jawaban dari Tuhan. Di situ nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa dan salah kami, karena kami datang kepadamu tidak beralaskan nama lain selain nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Terpujilah namamu kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terang sejati telah datang ke dunia. Terang itu tidak hanya menerangi malam Natal, tetapi menuntun langkah kita dalam seluruh perjalanan hidup. Pergilah, bawalah terang itu ke dalam dunia, sebab Allah menyertai kita. Dialah Immanuel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.